Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan dan tim dari teknologi pengolahan pangan mengucapkan selamat datang kepada Akang Teteh ya, angkatan 2020, mahasiswa baru di Prodi Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran ini. Semoga di sini bisa menggapai ilmu ya. Lalu di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Arif Nanda. Di sini sebagai pengelola laboratorium teknologi pengolahan pangan. Lalu di sini juga ada kepala laboratorium, yaitu Ibu Sofia Rahima, dan juga tim-tim pengajar lainnya, yaitu nanti bisa dilihat ya. Mungkin nanti akan di-share ya mengenai profilnya. Lalu di sini tidak lama ya saya menjelaskan bahwa di sini terdiri dari 2 laboratorium. Yang pertama ada teknologi pengolahan pangan dan teknologi dan evaluasi sensori pangan. Lalu yang kedua mengenai fungsinya ya. Di sini berfungsi sebagai laboratorium penelitian, pengabdian serta pendidikan juga. Nanti kalian bisa praktikum di sini mengenai mata kuliah pilihan dan serta wajib seperti perkuliahan pasca panen, pengolahan pangan, pengolahan berbagai jenis produk pangan, kakao, teh, coklat, lalu ada kopi, daging-dagingan, unggas, terus ikan, telur, susu, ya semua jenis pangan baik nabati maupun hewani seperti serealia juga masuk, umbi-umbian. Semuanya akan dipelajari di sini mulai dari pasca panen sampai pengembangan produk bahkan sampai pengemasannya. Lalu di sini juga ada laboratorium evaluasi sensori di mana kita biasa menguji organoleptik mengenai sensori dari bahan pangan. Di sini kita lanjut untuk penjelasan alat ya. Alat-alat di sini cukup banyak dari yang tadi awal saya jelasin mengenai mulai dari pasca panen hingga pengolahan. Ini beberapa contoh ya yang akan saya jelasin. Pertama beberapa alat pengemasan. Pengemasan itu terdiri dari sealer ya, biasanya ada cup sealer, ada hand sealer, ada yang stand sealer. Itu ada yang untuk kapasitas kecil, ada yang kapasitas gede, ada yang berbentuk bulat untuk cup seperti jus ya biasanya. Lalu ada juga di sebelahnya ada alat roasting, ada yang manualan, ada juga yang otomatis udah langsung di setting suhu dan RPM-nya. Ada yang merek Behmor dan manualan juga. Di situ bisa melakukan roasting untuk kopi, lalu juga untuk coklat, kakao ya. Lalu untuk berbagai biji-bijian yang lain seperti kuaci misalnya itu bisa juga di roasting. Roasting itu ini ya, untuk pembakaran ya. Lalu ada juga alat koncing. Alat koncing itu untuk penghalusan ya. Penghalusan kakao biasanya. Jadi setelah di roasting, kakao itu biasanya dihaluskan dan dipanaskan di suhu tertentu sehingga mendapatkan tekstur yang lembut biasanya. Lalu ada juga untuk pendinginnya setelah hasil roasting. Lalu di sebelahnya lagi ada berbagai macam oven ya, mulai dari oven blower sampai pemanasan sampai oven baking biasa. Itu fungsinya beda-beda. Kalau misalnya blower untuk menghilangkan kadar air misalnya, untuk mendehidrasi produk pangan baik yang mentah ataupun yang matang. Lalu juga ada oven untuk pengujian, biasanya untuk pengujian kadar air atau untuk pengeringan. Lalu ada juga untuk oven baking untuk pemanggangan. Ini masing-masing ovennya fungsinya berbeda. Lalu ada microwave, yaitu adalah pemanasan menggunakan gelombang. Berbagai macam produk bisa masuk sini asal tahan microwave. Lalu ada proofer juga untuk pengembangan roti. Lalu ada ozonizer. Ozonizer ini adalah proses perubahan dari oksigen ya menjadi dari O2 menjadi O3. Jadi pemecahan oksigen ya dirubah menjadi ozonizer. Ini fungsinya untuk pengawetan produk pangan biasanya. Lalu ada food dehydrator. Ini untuk mendehidrasi produk pangan. Contoh misalnya buah tin atau buah kurma atau buah-buahan yang lain yang didehidrasi sehingga
tersisa bahannya saja, sedangkan kadar airnya itu dihilangkan biasanya. Seperti itu ya, dan masih banyak juga alat-alat yang lain yang ada di sini.